Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samana dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan membuat video tugas tentang penerapan codingan Ensemble Methods, di mana Ensemble Methods ini adalah teknik machine learning yang menggabungkan beberapa model dasar untuk mendapatkan performa prediksi yang lebih baik daripada model individual. Ada beberapa jenis Ensemble Method seperti bagging, boosting, voting, dan stacking. Oke, langsung saja saya mulai. Pada pertama saya akan menjelaskan tentang pembuatan data atau translasi datanya. Ini saya menggunakan codingan yang Pak Rahman berikan. Cuman untuk datasetnya di sini saya mengambil URL dari GitHub. Dan juga di sini di dalam codingan datasetnya saya tambahkan codingan untuk penerjemahan bahasa agar memudahkan saya untuk melihat hasilnya. Hasilnya itu seperti ini. Di sini ada beberapa model yang muncul. Nah, ada model random forces bagging, ada boots, model boosting. Setelah itu gradient boosting, voting classifier, stacking class. Nah, di nomor 2 ini ada tentang menangani nilai 0 sebagai fishing value, yaitu split data, dan juga ada precaching equivalent. Nah, setelah itu model ensemble sesuai codingan dari dosennya. Nah, setelah itu ada evaluasi dan outputnya. Jadi penanganan nilai 0 sebagai missing value ini beberapa fitur seperti glukosa, tekanan darah, insulin, kekebalan kulit, dan indeks massa tubuh secara medis tidak mungkin bernilai 0. Nilai 0 ini nanti akan mengindikasikan data yang hilang atau tidak tercatat dengan benar. Oleh karena itu nilai 0 ini nanti akan digantikan menjadi not a number yang akan diperlakukan sebagai missing value. Jadi jika ada data yang bernilai 0, maka akan keluar dengan not a number. Mungkin seperti itu. Setelah itu pada pembagian data train test split. Dataset kemudian dibagi menjadi data pelatihan training data dan data pengujian testing data. Pelatihan akan digunakan melatih model, sedangkan data pengujian digunakan untuk mengevaluasi performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pembagian ini 80%-nya training, 20%-nya testing, dan menggunakan strategy untuk memastikan distribusi kelas sehat atau diabetes yang seimbang di kedua set. Kita lihat codingannya. Split X train, X test, Y train, Y test sama dengan train test split. Processing equivalent. Di sini untuk menangani missing value yang telah kita definisikan dan juga untuk menormalkan skala fitur, kita membangun sebuah processing equivalent menggunakan Kalman transformer. File ini terdiri dari dua langkah. Pertama ada mengisi missing value menggunakan not a number tadi dengan nilai median dari masing-masing kolom numerik, menggunakan median lebih robust terhadap outlier dibandingkan mean. Setelah itu kita ada lagi melakukan standarisasi fitur, yaitu mengubah skala fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini penting agar model tidak terlalu bias pada fitur dengan skala nilai yang besar. Jadi seperti ini penggunaan equivalent-nya. Nah, setelah itu ada definisi model ensemble ya. Tadi seperti yang kita lihat dari hasilnya. Nah, di sini ada muncul beberapa model. Pertama random versus bagging, kedua ada boosting, ketiga grading boosting, keempat voting classifier, setelah itu stacking classifier. Nah, definisi dari model-model tersebut adalah seperti ini. Random forces menggabungkan banyak application tree yang dilatih pada subset data yang disampling secara atak.
Dan ada boost, melatih model secara sequential, di mana setiap model berikutnya memberikan bobot lebih pada data point yang salah diklasifikasi oleh model sebelumnya, decision tree yang dangkal sehingga sering digunakan sebagai best estimator. Setelah itu ada gradient boosting, serupa dengan ada boost tetapi setiap model berikutnya dilatih untuk memprediksi residual kesalahan dari model sebelumnya dan kemudian menambahkan prediksi ini ke total prediksi. Setelah itu ada voting classifier ensemble, gabungan. Menggabungkan prediksi dari beberapa model berbeda pada model soft voting. Probabilitas prediksi dari setiap model dirata-ratakan. Nah, setelah itu di terakhirnya ada model stacking classifier yang dimana melatih beberapa base model dan kemudian menggunakan model kedua disebut metal range atau final estimator untuk membuat prediksi akhir berdasarkan output dari base model. Di sini metodenya ada logistic regression. Setelah itu evaluasi model. Untuk setiap model yang kita akan membuat field yang menggabungkan langkah-langkah formasi dan model itu sendiri, model kemudian dilatih pada data training, dievaluasi pada data testing menggunakan metrik. Seperti ini. Ini dia. Jadi dari 5 model yang muncul di codingan tadi, yang random versus ada boost, gradient boosting, voting classifier, stacking classifier. Nah, di random versus ini akurasinya ada 0,7338, ROC-nya 08158, yang dimana menunjukkan performa dasar yang baik sebagai model bagging yang mengurangi varians. Setelah itu ada boost boosting dengan akurasi 07597, ROC-nya 08181, meningkatkan akurasi dibandingkan random versus. Fokusnya ini pada weak lineage secara sekuensial. Nah, setelah itu ada gradient boosting dengan akurasi 7597, ROC-nya 8306. Ini memiliki akurasi yang sama dengan ada boost, tapi ROC-nya tertinggi. Ini menunjukkan kemampuan diskriminasinya terbaik di antara semua model yang sebelumnya. Setelah itu ada voting classifier, akurasinya itu 7403, ROC-nya 8257. Nah, meskipun menggabungkan, akurasi sedikit di bawah model boosting tunggal seperti ROC-nya tetapi ROC-nya ini cukup kuat. Nah, setelah itu yang terakhir ada stacking classifier, akurasinya 7532, ROC-nya 8243. Ini memberikan performa yang sangat kompetitif, mendekati model boosting terbaik, menunjukkan potensi penggabungan model yang canggih. Nah, dari hasil ini gradient boosting menunjukkan performa terbaik dalam ROC-nya, diikuti voting classifier dan stacking classifier. Ini menegaskan bahwa ensemble methods terutama boosting dan stacking sangat efektif untuk meningkatkan performa prediksi pada dataset ini dibandingkan dengan model dasar atau bahkan bagging saja. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.